Saudara, kita buka firman Tuhan di dalam Yehezkiel, pasal yang ke-47. Sungai yang keluar dari bait suci. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci. Dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu. Dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu, sebelah selatan mezbah. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air. Itu sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat, hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang sungguh, sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon. Di sebelah sini dan di sebelah sana, ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke arah Yordan dan bermuara di Laut Asin. Air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan seperti ikan-ikan di laut besar. Sangat banyak. Tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar. Itu menjadi tempat mengambil garam. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon, buah-buahan yang daunnya tidak layu, dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan, daunnya menjadi obat. Nah, saudara, kita harus menyadari bahwa kehidupan kekristenan ini bersumber kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan saya belajar dari dia. Saudara memperhatikan apapun yang dilakukan selama dia di dalam dunia. Itu semua tertulis di dalam Alkitab. Saudara tinggal menjalankannya saja. Hanya karena percaya. Tetapi mengapa orang Kristen justru tidak mengalami seperti yang dialami? Karena apa saudara? Dia memakai akalnya sendiri. Pikirannya, konsepnya, cara berpikirnya. Itu
kita tidak akan mampu, saudara. Kenapa? Karena kehidupan nanti di surga itu dimulai dari bumi ini. Dan Tuhan mengajar saudara dan saya untuk belajar mendalami akan nanti kehidupan di sana. Saudara dan saya disiapkan menuju kepada kehidupan yang kekal. Tapi saudara harus perhatikan, tidak dapat kalau konsepmu masih kamu pakai. Selalu terhambat. Maka dari itu saudara, kita harus bagaimana caranya untuk melepaskan diri. Tiap kali kita harus ngomong sama jiwa kita. Kamu mikir-mikir kayak gitu itu loh. Bisa apa? Karena apa? Kalau kamu mengenal mau cari Tuhan. Mengenal Tuhan dengan caramu. Tidak bakal ketemu. Ini contoh yang gampang saja. Kalau saudara mau bicara sama Presiden Indonesia Habibie. Saudara bilang, saya mau bicara sama kamu Pak. Nulis surat atau telepon. Saudara bisa sewaktu-waktu langsung dijawab enggak? Hah? Enggak, saudara. Enggak bisa, saudara. Tergantung dia. Tapi kalau saudara dan saya itu mengenal dia, bergaul akrab, engkau tinggal ingatkan bilang, si tahu, yang mau bicara itu si ini, gitu loh. Dijawab enggak? Jawab. Maka dari itu kita harus belajar untuk mengenali akan Allahmu. Di mana Tuhan Yesus mengajar kepada saudara dan saya, kenali dia pribadi. Sebab kalau saudara tidak mengenal pribadi, saudara tidak boleh masuk. Di mana engkau dan saya masih memakai pikiran dan kamu ikat di dunia, tidak dapat langsung masuk ke dalam surga. Sebab Tuhan Yesus sudah berkata, yang kamu ikat di dunia, terikat di surga. Maka dari itu saudara, kita harus perhatikan. Dan Tuhan berkata, di dalam Yohanes 7 bilang apa? Kalau engkau percaya kepadaku, Yohanes 7, kita lihat. Ayat yang ke-37. Pada hari terakhir, yaitu puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Perhatikan. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Nah, kalau saudara dan saya percaya akan Yesus seperti yang dikatakan Alkitab. Jadi saudara dan saya mesti baca Alkitab. Maka dari dalam hatimu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dia akan memancar terus. Sebabnya apa? Demikian engkau percaya kepada Yesus, maka Roh Kudus ada di dalam diri kamu. Maka seperti yang kita baca di Yeskiel, dari dalam tahta, dari bawah tahta Allah, mengalir aliran air hidup. Ini yang menyegarkan, saudara. Sebab kita di dalam dunia, tambah lama, kita tidak tambah baik. Sebab Alkitab sudah berkata, waktunya sudah singkat. Makanya hari ini saya tanya sama Tuhan. Saya diingatkan sama Semi tadi. Papa, bulan yang lalu itu kalau tidak salah ya urapan loh Pak. Kerendahan hati. Saya tidak pernah ingat itu, saudara. Lalu saya tanya sama Tuhan begini. Tuhan, bulan yang lalu itu urapan kerendahan hati toh. Tuhan bilang, ya. Loh apa bedanya kalau gitu sama sekarang ini? Nanti dapat jubah kerendahan hati. Tuhan bilang, kamu tahu? Kamu ngalami sendiri tidak? Bahwa pada waktu kamu berumur 31 setelah menikah. Istrimu sedang mengandung. Kamu sedang jalan-jalan di dalam ruangan rumahmu. Apa yang aku katakan? Itu jam 1 saudara. Siang. Tuhan berkata begini. Hari ini kamu baru menjadi orang Kristen yang benar. Saya protes saudara. Maka dari itu saudara, saya ngalami sendiri. Bagaimana percaya kepada Yesus dengan akal.
Saya bilang, Tuhan, 18 tahun kau mengajar aku. Dari umur 12, 19 tahun. Aku belum jadi orang Kristen. Loh, yang benar? Yang benar. Sudah jadi Kristen, tapi belum benar. Loh, sudah jadi guru sekolah minggu. Sudah jadi ketua pemuda. Sudah khotbah. Saudara, Tuhan bilang belum. Karena apa? Tuhan berkata, kamu tidak mempunyai kasih. Padahal kasih itu buah apa? Buah roh, saudara. Kerjasama dengan Roh Kudus dan engkau, itu menghasilkan kasih. Kamu tahu Tuhan berkata, 19 tahun, kamu mengejar berbuah roh. Tidak pernah berhasil. Kenapa? Watakmu terlalu jelek. Jalan pikiranmu terlalu jalan terus. Keminter. Kelihatannya pinter, tapi bodoh. Maka dari itu saudara, lebih baik bodoh di hadapan Tuhan daripada dianggap pinter sama manusia. Tapi tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Maka dari itu saya bilang, buktinya apa? Saya orangnya tidak bisa menyerah, saudara. Makanya saya itu mau memberi contoh kepada saudara karena apa? Saya lebih degil daripada saudara. Saya lebih jelek daripada saudara. Tidak ada yang sejelek saya. Kenapa? Super semua. Super mata duitan, super mata keranjang, super sombong, super semua. Nah, tidak bisa ditegur. Tanya istri saya. Ngomong sedikit istri saya bantah. Saya bilang, diam. Firman Tuhan berkata, istri tunduk. Bayangin saudara, istri saya cuma cep. Sebabnya apa? Kalau dia bantah, saya malah marahnya luar biasa. Memang saya tidak pernah ngeplok dia, itu tidak pernah. Takut saya sama Tuhan. Jadi selalu bilang, diam. Dia. Langsung air matanya keluar. Ya lapor sama Tuhan. Tuhan ini loh, suami yang ngasih kok model kayak gini. Tapi dia selalu berkata apa? Tuhan sayangi dia, ampuni dia karena dia tidak mengerti apa yang diperbuat. Saudara tahu? Dan air matanya keluar. Nah, saya itu punya kelemahan yang spesial. Kalau lihat air mata dia, kayak disiram es. Jadi langsung, sudah. Sudah jadi. Diam. Ini saudara. Jadi kalau Tuhan itu sudah memberikan jodoh, pasti sejodoh, klop. Jadi penangkalnya itu mesti ada di tempat yang lain. Nah, cuma saudara belum tahu masalahnya. Siapa yang tahu? Roh Kudus. Maka dari itu saudara, pada waktu itu Tuhan berkata, kamu tidak pernah mendapat menghasilkan buah kasih. Saya bilang, habis itu kan susah. Saya bilang. Tuhan bilang, sebetulnya tidak susah kalau kamu itu tidak pakai konsepmu sendiri, kehendakmu sendiri, mau sendiri. Nah, kita kerap kali coba anak-anak muda ini. Coba ditanya, bagaimana sih Pak supaya saya bisa dengar suara Tuhan? Loh. Pertanyaannya, bagaimana Pak supaya saya bisa dengar suara Tuhan? Itu dia yang konsep dia atau konsepnya Tuhan? Nah, dewek, ngarepe dewek lah. Jadi mau ngatur Tuhan ini, jadi kayak radio itu. Channelnya berapa sih? Padahal Alkitab di sini sudah ngomong, rahasianya itu sudah dikasih tahu. Saudara dan saya kalau percaya kepada Yesus seperti yang tertulis di dalam Alkitab. Jadi apa? Rahasianya apa? Urutannya baca dulu. Bacanya belum selesai, udah mau loncat. Baca dulu. Saya dulu ketemu Tuhan Yesus pada waktu umur 12, saya cuma dikatakan ini, kamu ikut aku. Saya kaget. Apa? Kamu ikut aku. Jadi orang Kristen, ya tuh, kalau minggu baik, kalau di rumah piring terbang. Di persekutuan di gereja suci,
Kalau di rumah, kebun binatang. Lalu Tuhan berkata, masuk surga tidak gandeng-gandengan. Jalannya sempit. Terus, jangan lihat orang lain. Apa kamu mau ikut dia terus dia tidak masuk, kamu masuk. Kamu tidak masuk juga. Tidak mau. Lah ya, jangan ikut-ikutan. Baca Alkitab. Tidak ngerti. Aku tidak menyuruh kamu ngerti. Nurut, baca saja. Ulangi terus. Nanti lama-lama kamu ngerti. Karena apa? Roh Kudus yang memberikan pengertian. Saya cuma nurut, saudara. Ya pagi baca sefasal, nanti siang habis makan baca sefasal, sore habis mandi sudah selesai baca sefasal, mau tidur baca sefasal. 4 setiap hari. Waktu 8 bulan habis. Tuhan bilang, ulangi terus sampai sekarang. Saya malah suruh baca 10 pasal. Loh, rasanya sudah tahu semua, tapi Tuhan bilang baca terus. Dan ternyata luar biasa. Setiap kali baca diungkapkan baru lagi. Sampai perkara surga pun diungkapkan. Saya bilang, wah luar biasa ya Tuhan. Sampai kamu mati belum selesai. Nanti baru terbuka jelas semua setelah kamu masuk surga. Setelah kamu nanti tinggal bersama dengan aku, baru kamu tahu seluruh isi Alkitab. Terbuka semuanya. Sekarang ini kamu mengenal dia baru samar-samar. Ini baru samar-samar loh saudara. Saya kenal dia baru samar-samar. Kamu kenal dia kayak apa? Bukan samar-samar lagi, meraba-raba. Maka dari itu sampai saya kaget. Wah, lalu saya cerita tentang hal pengenalan saya akan Tuhan begini-gini. Saudara tahu saya diserang habis-habisan sama pendeta-pendeta saudara. Kenapa? Sombong. Wah, saya tahu gitu, saya langsung terima. Jadi saya tidak marah. Saya bilang, oh, Tuhan. Aku sombong Tuhan. Enggak. Loh, apa bedanya? Kalau kamu mengenal aku, lalu bangga, merasa kamu lebih daripada orang lain, itu sombong. Kamu bangganya apa? Aku bangga karena aku orang jeleknya kayak gini, kok bisa disayang-sayang dia. Loh, bangga saya itu dia Allah yang tidak bisa dimengerti. Karena orang lain lebih baik, kok ya tidak disayang-sayang. Aku yang lebih jahat kok lebih disayang. Kenapa? Karena aku berkata, aku datang mencari orang berdosa. Saya bangga itu, makanya saya bilang saudara. Kalau saudara nyanyi apa? Ku mau menyenangkan hatimu. Saya bilang, Tuhan, aku minta supaya bisa menyenangkan hati. Jadi bukan saya. Kalau saudara bilang, aku mau menyenangkan hatimu, kamu atau Tuhan? Saudara. Tapi kalau kamu, aku minta supaya aku dapat menyenangkan hatimu. Itu anugerah. Nah, maka dari itu saudara, pada waktu itu Tuhan bilang, kamu tidak punya kasih. Sekarang aku beri kamu kasih. Aku anugerahkan kamu kasih. Oh, jadi ternyata hari ini sama kemarin dulu beda saudara. Waktu bulan yang lalu tuh urapan kerendahan hati. Apa yang dimaksud urapan kerendahan hati? Tuhan berkata, kamu diberi jalan, kamu diberi kuasa supaya bisa mencapai buah kerendahan hati. Tapi hari ini Tuhan bilang, karena aku melihat waktunya sudah sangat singkat. Jadi aku anugerahkan. Tuh, diberi. Iya, seperti aku beri kamu. Wah. Loh, apa itu semua bisa dapat? Saya bilang, ya seperti keselamatan. Yang mau ngambil, bisa. Kalau yang merasa, oh aku sudah punya, ya tidak bisa. Oh, jadi tidak semua Tuhan. Tidak. Saudara tahu? Demikian juga keselamatan itu, saudara bisa
iman saudara bisa pupuk sampai akhirnya saudara menggenapkan rencana Tuhan dalam hidup saudara. Demikian juga jubah kerendahan hati ini saudara dapat tergantung saudara. Saudara sudah diberi. Dan ternyata jubah kerendahan hati itu tidak berkilauan saudara. Malah kusam, sederhana. Kalau baju jiwa, karunia, nubuat, mujizat, itu bergemerlapan. Nah, saudara kepengen yang atributnya yang mengkilap atau yang sederhana? Wah, di sini ngomong sederhana. Nah, karena baru ngerti. Kepengennya selalu yang mengkilap. Kalau mengkilap itu dari jauh kelihatan enggak? Ya. Dan itu setan paling senang. Karena sebelum kamu dekat sudah tahu dia. Hehehe, datang ini orang. Saudara, demikian juga hari ini. Hari ini itu spesial. Dan setannya itu tidak tinggal diam, saudara. Saya diserang loh. Panas, dingin, enggak karu-karuan. Sampai kayak orang mau flu. Saya bilang, Tuhan ini ada serangan apa? Tuhan bilang, tenang aja. Aku bilang, aku rela Tuhan mati di mimbar ya biarlah, aku malah beneran. Dan saya pernah ngalami di Bali saudara, sedang khotbah gini ditembak saudara. Anak panah tombak besar tuh, blus masuk sampai tembus belakang. Saya nggak bisa napas. Oh. Terus saya bilang itu khotbah baru 3,5 jam. Saya bilang semua berdoa. Saya bilang, mungkin saya akan mati di atas mimbar. Semua diam berdoa. Saya juga, Tuhan, aku terus lutut, saya bilang aku rela. Lalu dari belakang tangan Tuhan itu dorong tombak itu, jedut keluar. Balik lagi. Saudara tahu, saya tidak ngalami, kalau tidak ngalami sendiri tidak akan percaya. Saya bilang, lo apa Tuhan? Nah itu dukun itu yang duduk di depanmu itu kan yang nyerang. Dia bilang gini, kalau dia memang hamba Tuhan, dia mesti ngerti. Nah, lalu, diserang Tuhan. Ya biarin. Memang kena, tapi ya lolos lagi, tidak apa-apa. Cuma sekedar jalan. Setelah selesai saudara, dukunnya nemuin aku. Dia berkata, Pak Yusak, kenapa? Saya minta maaf dan saya bertobat. Kenapa? Loh, kamu siapa? Saya yang nyerang tadi. Kok benar-benar kuasa ya Tuhan Yesus ya? Kok tidak mati ya? Lah kalau aku mati, aku tidak bakal bertobat. Loh, kamu bisa terus Tuhan ngomong, dia mau bertobat bagaimana ini? Bingung dia. Kenapa Tuhan? Istrinya 4. Langsung aku bilang, kamu mau bertobat ya? Nah terus bagaimana dengan istrimu 4? Lah itu yang bingung. Ya memang Tuhan bilang. Maka dari itu saudara, istri saya itu kalau saya dulu nginjil ke Bali kemana-mana, Tuhan berkata kamu tidak boleh ikut. Kenapa Tuhan? Loh, siapa toh saudara pergi nginjil kemana-mana ke luar negeri, tidak kepengin bawa istri ya toh? Sebabnya apa? Loh bekas mata keranjang, repot. Tidak boleh. Tuhan bilang, enggak, kamu sendiri. Kamu adalah utusanku pribadi. Wah, Tuhan, repot saya bilang. Tidak apa-apa. Istri saya ikut sekali saudara pergi ke Bali. Karena dia pikir gini, belum pernah ikut. Mau lihat Bali. Aku bilang gini, yang kamu sudah siap. Udah. Loh, gak sadar saudara. Sampai di Bali saya nginjil baru 1 hari. Pulangnya naik mobil. Ada ara-araan leak. Dingdong, 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 dingdong. Dia kesengsem lihat. Aku diem, aku sembahyang. Tuhan bilang, tuh lihat istrimu. Aku bilang, yang kamu lihat apa? Kok lucu ya? Cuma bilang, kok lucu ya? Saudara tahu apa terjadi? Sampai rumah jedel. Tempat tidur penuh semut, gak tahu. Semutnya kecil-kecil, dia langsung tidur. Cekit-cekit sini, jui gitu langsung. Loh, ini apa? Dibuka, semut. Kok ribuan? Langsung dibersih. Plus disapu, hilang semutnya.
Gak ada semutnya lagi. Wah, saya langsung tahu. Waduh, santet kamu. Kamu gara-gara lihat sih ya. Saudara tahu langsung? Besok herpes. Langsung jedut. Wih, keluar semua. Aku bilang, kamu kalau di sini terus mati kamu. Langsung saya bilang, pesan tiket, terbang pulang ke Bandung. Nanti Denny suruh jemput. Aku bilang, Den, jemput mama di airport jam segini. Mama keadaannya parah. Terus dia sembahyang Tuhan bilang, oh mama disantet pak. Kenapa? Lah itu ada patungi mama kecil di dungjen ditusuk di sini. Cek. Loh, saudara. Akhirnya kena. Lalu saya kirim pulang. Saya tetap pelayanan. Dia pulang, saudara. Itu herpes di sini. Kalau salah otaknya gila, saudara. Tapi dalam waktu singkat sembuh. Lalu Tuhan ngomong, lucu toh. Sembuh itu Tuhan ngomong, keringnya itu jangan dibuang. Loh, kok aneh-aneh? Kumpulin sama dia. Aneh toh? Nah, buat apa? Dia bilang, ambil bensin, bakar. Oh. Lalu Denny bilang, mah suruh bakar. Kayak mercon. Kok kayak mercon? Lawang kulit kok kayak mercon? Dot. Oh pantesan, saudara tahu? Setan tidak tinggal diam. Saudara tahu? Gedung ini yang nunggu setannya gede ini sak gedung. Tadi Denny dapat lihat, Pak. Ini setannya gede loh, Pak, sak gedung. Tuh di belakang keluar, sudah diurapi kemarin toh. Ini sudah keluar di luar, Pak. Marah tapi dia. Marah. Oh dikencingi. Lalu kita tengkingi. Dalam nama Yesus. Tidak boleh. Nanti dikencingi kan repotin. Lalu dari atas turun kotak peti seperti itu. Nutupin gedung. Setelah nutup rapat, baru kencing. Sering. Tak kena, saudara. Saudara tahu? Maka dari itu, saudara, kita harus hati-hati. Jangan keluar dari jalurnya Tuhan. Sebab saya kerap kali dikasih lihat, saudara. Saya dipanain. Makanya Tuhan berkata, kamu di garis depan. Jangan membawa istri. Gak tahan dia. Saya dipanain, saudara. Tapi Tuhan berkata, gak usah takut. Karena aku kasih kamu perisai. Kurungan kayak dari gelas. Jadi kurungannya itu 1,5 meter gitu muter. Saya jalan ikut jalan. Saya jongkok dia ikut. Jadi kecil. Kalau saya berdiri jadi gede. Jadi saya aman, saudara. Kenapa saya bilang, loh Tuhan, tapi kenapa kok kadang-kadang kok masih kayak serangan hari ini meriang, badan panas dingin. Loh itu kan efeknya. Ya toh? Tidak apa-apa, itu cuma sekedar anginnya saja. Oh ya wis, tidak apa-apa. Saudara kalau bergaul karib dengan Tuhan, Dia yang akan melindungi engkau dan saya. Perisaimu Dia, engkau tidak perlu takut dan khawatir. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, tidak usah takut. Nah, bedanya saudara, engkau akan diberi Tuhan ini apa? Jubah kerendahan hati. Ini kesederhanaan. Ini tidak mengkilap. Tapi saudara tahu, ini hamba-hamba Tuhan. Besar sekali apapun, kalau tidak mempunyai jubah kerendahan hati, mereka pasti jatuh. Mencuri kemuliaan Tuhan. Tidak ada yang sanggup menyelesaikan target yang Tuhan berikan. Maka dari itu jangan saudara kira, bagaimana Pak, nanti kalau saya sudah terima jubah ini terus saya bisa rendah hati. Saya bilang, gak bisa kamu pikir. Sebab kerendahan hati bukan penampilan. Sebab kalau terus terang kalau saudara lihat saya penampilannya, oh bekas sombongnya tetap kok ada. Ya dah? Gak bisa. Terus bukan cara. Kerendahan hati bukan cara.
Saudara gini, rendah hati, terus punya tapi pura-pura tidak punya. Itu tidak rendah hati. Itu supaya bayarnya murah. Enggak boleh. Kerendahan hati saudara tidak bisa dibikin-bikin, dibuat-buat dengan akal. Harus begini, tidak bisa. Kenapa? Coba kita lihat di dalam Matius 25. Saya itu tadi pagi dibangunkan Tuhan itu 2:30, saudara. 2:30 tuh rasanya mau klelet, mau tidur. Tapi saya tahu, ini kalau saya tidur lagi, saya kehilangan momen Tuhan. Kalau Tuhan lewat, mateng aku nyariin nanti sehari suntuh tak dapat ini. Langsung sambil klelet ya, aku datang Tuhan. Sambil ngantuk sedikit. Tapi langsung bangun saudara. Kenapa? Langsung dia cerita. Kamu nanti ngomong ini. Hubungkan ini sama ini. Nanti bagaimana dengan perjamuan ini. Duh, kok aneh-aneh sih? Nah iya. Pokoknya kamu kan cuma lakuin. Nggak usah pakai metode. Nggak usah pakai cara anu. Nggak ada orang yang model kayak kamu. Ya, bukan aku, kamu. Saya bilang. Modelnya kue yang lucu. Aku sih cuma nurut aja. Masa bodoh. Dianggap sesat. Dianggap apa. Masa bodoh. Ngaku nikmati kok. Yang penting kan nikmati toh. Nah iya, masa bodoh. Nah, di dalam Matius 25, coba saudara perhatikan. Ayat 31. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya. Dan semua malaikat bersama-sama dengan dia. Maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu, semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Perhatikan saudara. Semua bangsa. Jadi tidak hanya bangsa Israel tok pilihan. Tidak hanya saudara orang Kristen. Semua bangsa. Nah. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Dan ia akan memisahkan mereka seorang dari seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya. Dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan? Dan haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing? Dan kami memberi engkau tumpangan? Atau telanjang kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit? Atau dalam penjara? Dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara perhatikan. Orang-orang benar ini, yang sebelah kanan, dia tahu enggak yang dilakukan? Hah? Tidak tahu. Jadi saudara tahu, kerendahan hati itu saudara tidak tahu caranya bagaimana. Tetapi adalah keluar dari hati yang mengasihi. Apa yang saudara berbuat terhadap siapa? Hah? Orang apa? Orang Kristen? Bukan, saudara. Orang sama-sama anggota gerejanya? Bukan, saudara. Itu saudara tidak tahu. Itu keluar dari hatimu. Sebab apa, saudara? Ini pernah kejadian, saudara. Di salah satu pulau. Hamba Tuhan ini dipakai Tuhan luar biasa. Tapi istrinya mata duiten luar biasa. Lalu hamba Tuhan ini doa untuk istrinya. Akhirnya istrinya Tuhan bilang, susah istrimu itu terikat. Sudah cukar sekali. Loh, aneh toh.
Satu saat, saudara, datang pengemis. Sakit, minta makan. Sama suaminya dikasih, sama istrinya diusir. Datang lagi besoknya ketemu istrinya. Diusir, saudara. Sebab apa? Menjijikkan. Setelah diusir, dia berdiri, terus balik Yesus. Pergi, muter, kaget dia. Loh, Yesus. Tuhan berkata, aku sudah memberi kesempatan kamu untuk bertobat. Tapi engkau tidak mau bertobat. Engkau tidak akan tertolong, anakku. Datang. Maka dari itu kita harus menyadari, saudara, belajar daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melakukan segala perkara. Tunggu, Bapak. Waktunya Bapak. Saatnya Bapak. Karena yang melakukan bukan dia, tetapi Roh Allah Kudus yang ada di dalam diri saudara. Belajar rendah hati. Selalu membutuhkan dia. Tuhan, tolong aku. Sebab saudara tidak akan tahu siapa yang kamu tolong. Apakah dia orang Kristen atau tidak? Siapa yang tahu? Tidak tahu, saudara. Yang kita kenal orang Kristen adalah di dalam gereja bersama-sama. Itu tahu. Tapi kalau sudah pergi ke luar negeri, di daerah yang lain, tidak tahu, saudara. Yang kamu lakukan itu. Makanya orang benar ini berkata, kapan Tuhan? Kami tidak merasa. Nah ini loh saudara, perhatikan. Kami tidak merasa. Karena kami tidak tahu. Karena ini pekerjaan roh. Bukan pekerjaan saudara. Pekerjaan roh tidak bisa dimengerti. Pada waktu Tuhan Yesus ketemu Nikodemus, Tuhan berkata, seperti angin, kamu tidak lihat anginnya, tapi lihat merasakan akibatnya. Itu pekerjaan roh. Tidak bisa dikendalikan dengan akal. Tapi sebaliknya, orang yang di sebelah kiri, coba perhatikan. Pada waktu Tuhan Yesus berkata, hanyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Hanyalah dari ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau. Jadi orang ini merasa sudah berbuat sama Tuhan Yesus belum? Sudah. Mengapa? Karena dia berbuat hanya terhadap orang-orang Kristen yang dia kenal. Saudara? Maka kita harus sadar, betul. Kalau engkau diberkati dengan kekayaan, ingat, itu barang titipan Tuhan. Kalau engkau diberkati dengan kepandaian, ingat, itu barang titipan Tuhan. Kalau engkau diberkati dengan kedudukan, ingat, itu barang titipan Tuhan. Saudara akan bertanggung jawab pada waktunya. Dan saudara perhatikan, kalau saudara dan saya percaya Yesus, haus, lapar, lalu menantikan dia terus, Tuhan berkata, datang, minum. Jadi, kalau kamu haus, datang, minum. Kira-kira pakai pikiran enggak? Minumnya bagaimana caranya ya Pak? Disedot atau ditumplek? Nah ini loh saudara. Saudara itu tidak perlu gini. Bagaimana ya Pak? Supaya saya dipenuhin Pak ya. Harus apa ya Pak? Puasa? Terus apa Pak? Pikiran terkonsentrasi. Oh, malah kamu mikir, kok enggak dapat ya? Enggak bakal dapat. Sebab apa? Sebab Tuhan itu tidak mau begitu, saudara.
Tidak bisa kamu kontrol dengan akal. Tuhan mau engkau hatimu rindu, engkau kepengen, sudah. Nanti dikasih sendiri. Sebab dia kerap kali memberikan Roh Kudus ini apa? Pada saat engkau tidak sadar. Kadang-kadang sedang di WC. Sepi, konsentrasi. Kadang-kadang sedang mandi. Kadang-kadang sedang antara tidur sama mimpi. Les gitu. Loh, karunia lidah. Tak tentu, saudara. Tapi sebaliknya saya, orang yang Tuhan bilang, kamu keras hati, kamu degil, kamu susah. Kalau tidak dipaksa, tidak mau. Tapi Tuhan tahu, hatiku rindu, hatiku kepingin. Tapi bandel banget. Sehingga akhirnya Tuhan bilang, kenapa kamu ditawari malam? Kenapa kamu tidak suka kepenuhan bahasa lidah, kepenuhan roh? Loh, perlu toh? Kurang ajar ya. Semua orang sudah berbahasa lidah loh. Saya itu kenal Tuhan umur 47. Ketemu sendiri. Saya dapat bahasa lidah itu baru tahun 71. Saudara, sudah khotbah di mana-mana. Baru ditanyai Tuhan. Tahu, semua sudah karunia lidah, saya tidak bisa ya, saya santai aja itu. Saya ditanya adik saya, Kak, kenapa kok kamu tidak berbahasa lidah? Tidak tahu. Aku bilang, Tuhan kayak ngomong aku bahasa Indonesia. Kadang-kadang bahasa Jawa. Ngapain bahasa lidah tidak tahu artinya. Aku bilang gitu. Terus dia bilang, perlu. Nah ya sudah, nanti perlu dikasih Tuhan dewek. Tuhan tahu hatiku kepingin. Tapi tidak mau. Wong degil aku. Terus Tuhan bilang, kamu kenapa tidak mau? Mau. Itu perlu. Aku bilang, itu perlu. Perlu. Oh ya perlu, kasih dong. Aku bilang, loh, saudara, lalu dia berkata, masuk kamar, doa puasa sama istrimu 3 hari, nanti aku penuhin kamu. Penuhin, saudara. Tapi dipaksa dulu. Jangan kira kalau saya terus gitu, terus kapak penuh. Enggak, dipaksa, disetrum. Tengkingi. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ini apa ini aku? Ini apa-apaan kok nyetrum ini? Dalam nama Yesus. Tapi tidak hilang, nyetrum terus, adek-adek ini terus gini. Wah, ini pilih. Dalam nama Yesus. Stop sampai sini. Dalam nama Yesus. Meremen terus sampai lidah. Pada waktu sampai di mulut saya ketakutan. Kenapa? Saya ini kan dokter gigi. Mulutku cetok. Aku bilang rompol untuk rompol. Jadi, loh saudara. Ngerti saudara? Kenapa Tuhan kerap kali paksa kita ke dalam satu saat pengertian kita sampai puncaknya ketakutan. Kenapa? Karena terlalu degil. Saya karena ketakutan, wong itu taktok kamu, wah rontok, tak ganjel, saudara. Aku bilang, saudara. Dari masih tak tengkingi, saudara. Akhirnya Tuhan ngomong, mbok tengkingi itu apa? Wong aku dewek. Makanya saya bilang saudara itu tidak usah khawatir. Karena Tuhan itu tahu hatimu. Yang penting itu ketulusan hati. Saudara. Jadi kamu tengking itu tidak apa-apa. Karena Alkitab berkata apa? Ujilah tiap-tiap roh. Saudara tidak akan bisa membedakan. Jangan saudara kira kalau kamu sudah dengar suara Tuhan. Terus itu Tuhan. Belum tentu. Saudara harus belajar rendah hati. Sebab apa? Saudara tidak akan bisa membedakan itu Tuhan atau setan. Saya menemui berkali-kali. Kelihatannya Alkitab biak. Waktu saya ditawarin uang 190 juta. Karena apa? Karena saya sedang jalan-jalan di halaman rumah. Saya lihat mobil Mazda saya bilang, Tuhan, aku sudah bosen ini. Boleh ganti ya Tuhan? Ngerayu. Tuhan berkata gini, ganti ya ganti. Boleh Tuhan? Boleh. Jadi saya dapat berkat 30 juta. Saya bilang, Tuhan ini dapat 30 juta buat apa? Katanya mau ganti mobil. Oh ya, amin. Terus 50 juta. Ini buat apa Tuhan? Katanya mau ganti mobil. Amin. 80 juta. Mobil saya tawarkan 30 juta. Jadi 110 toh. Saya sudah cari mobil, saudara. Mercedes 300E pada waktu itu 300 juta.
baru grace. Nah, saya lihat, wah, Tuhan, kalau boleh. Mercy. Boleh Tuhan. Enggak jawab. Saudara tahu? Makanya hati-hati, saudara. Enggak jawab, boleh, enggak boleh. Terus, kalau enggak jawab, kan bisa dua. Bisa boleh, bisa enggak. Boleh tak benar ya? Nah, saya ya santai aja. Biarin kamu bilang. Istri saya bilang gini. Aku enggak sejahtera. Hah? Loh, kamu ini bagianku tahu enggak? Kamu mesti penolong aku. Dukung. Jangan bilang tidak sejahtera. Lalu saya bilang, loh sejak kapan kamu tidak sejahtera? Tidak tahu. Pokoknya kamu ganti Mercedes itu tidak sejahtera. Wong dia itu dulu senengnya naik truk. Loh benar saudara. Saya pernah dulu sampai ngomong sama Tuhan. Tuhan ngasih calon istri kok suka naik truk. Ini tulang miskin. Bayangin saudara. Lah, kalau dia naik mobil tambah bagus, masuk muntah. Jadi ke Jakarta ke tempat kakak iparnya punya Mercy. Biasa, pikirnya Mercy-nya dikeluarin karena ini keponakannya temen iparnya ini. Naik, sapu tangan sepanjang jalan habis. Dua. Sapu tangannya orang habis semua, dasar mobil habis. Nah, dia cerita sama saya gini, aku tuh naik mobil bagus tuh malah muntah. Aduh Tuhan, ngasih istri kok model kayak gitu. Saudara, sampai aku tuh tetap pernah ngomong, jadi kok ini kok nggak bisa diajak kaya ya. Habis punyanya maunya naik truk yang terbuka. Kalau kena angin seger. Aku bilang, aduh Tuhan. Lalu Tuhan berkata apa? Itu paling baik buat kamu. Lah baiknya apa? Aku bilang ini. Kamu harus mengubah kutuk jadi berkat. Oh gitu ya. Saudara tahu? Saya orangnya gila-gilaan. Padahal dia naik mobil 5 menit muntah. Jadi kalau kira-kira setengah jam muntahnya berapa kali? Kan mati lama-lama muntah terus. Saudara, aku bilang, Tuhan, aku mau ke Malang dari Semarang. Itu 12 jam. Ini calon istriku nih, tak ajak ke sana, muntah terus mati di jalan. Tuhan bilang, ajak, enggak apa-apa. Nah, ajak. Yang, ikut aku. Kemana? Wah, nanti duduk di sebelahku ya. Aku sih nyopir. Kamu duduk di sebelahku. Persis, mepet. Ada apa? Oh, udah nurut aja. Ajak cerita, Tuhan bilang. Ceritain. Kasih soal. Jadi dia mikir. Jadi dia kalau mau jawab mikir lah. Ajak cerita, tak kasih soal dia. Ya mesti ini. Oh enggak, salah. Mikir terus. Saudara tahu? Sampai Malang, enggak muntah. Sampai di Malang dia tanya, Yang, kamu tahu kamu ini sekarang di mana? Di Malang. Berapa puluh jam kamu? 12 jam. Muntah enggak? Ya. Saudara tahu caranya Tuhan? Ada waktunya sebab sungai itu diukur. 1000 hasta, 1000 hasta, 1000 hasta, 1000 hasta. Tidak ada kesulitan yang tidak dapat diatasi. Sebab Allahmu adalah jalan kebenaran dan hidup. Maka dari itu jangan saudara putus asa. Percaya hanya karena imanmu. Engkau akan sampai. Masalah keluarga, masalah apa saja. Tidak ada masalah. Jangan saudara kira saya tidak ngalami semua. Saya ngalami semua. Yang namanya Iin itu. Umur 11. Buta tuli. Idiot man. Nah sinting. Dokter bilang ini kalau sembuh sinting. Aku bilang tidak. Sembuh, sehat, atau mati, pulang surga. Tidak ada lain. Sembuh. Nah, saudara, pada waktu itu, saya mau cerita gitu, uang sudah 80 juta, mobil saya tawarkan 30 juta, saya jalan-jalan habis makan ini ngomong sama Tuhan. Tuhan, kalau ada yang memberi 190 juta, mercy.
Bel berbunyi, saudara. Kering dari Yusa. Saya. Pilih 50 juta atau 190 juta. Bayangin. Langsung di sini. Kelop. Terus dengar suara jelas. Bukankah Tuhanmu sangat menyayangi kamu? Bayangin, saudara. Suara siapa itu? Setan, tapi tidak tahu, saudara. Alkitabiah. Bukankah Tuhan sayang sama kamu? Aku bilang, jelas dong. Waktu itu terus saya berdoa begini. Sebentar, saya mau sembahyang. Saya doa, Tuhan. Menurut akalku, kelop. Mercy. Tapi, aku adalah hamba-Mu. Menurut Engkau, Roh Allah Kudus, apa yang aku harus pilih? Tidak dijawab, saudara. Cuma melintas ayat Alkitab ini otak saya. Loh. Hamba Tuhan terima 1/10. Aku bilang, hah? 1/10? Jadi saya cuma terima 25 juta. Oh ya sudah Tuhan. Jadi aku tidak boleh beli Mercy, Tuhan. Bukan tidak boleh. Kalau kamu beli, nanti jadi batu sandungan. Sebabnya apa? Orang lain, hamba Tuhan, sombongnya. Satu, kedua, hatimu nanti melekat sama mobil. Coba kalau kamu pakai Mercy, baru grace, ngantar istrimu ke pasar. Kira-kira tempat parkirnya sempit, mau enggak? Enggak dong? Terikat 12. Oh ya. Ya sudah Tuhan, nurut aja. Saudara. Jadi jangan sombong. Dan merasa saudara itu kalau sudah dengar suara Tuhan. Saudara benar, belum tentu. Sebab kita ini mempunyai watak yang jelek. Kita kerap kali masih apa? Menurut kehendak diri kita sendiri mau menang-menangan. Maka dari itu saudara, satu-satunya jalan supaya saudara dan saya di-cover oleh jubah kerendahan hati adalah kalau engkau dan saya membiarkan sungai air hidup itu bertambah membual-bual dan engkau tambah lama tambah dalam. Karena kalau sampai waktunya dalam, ikannya besar-besar, buahnya banyak, obatnya juga disediain. Tidak ada yang saudara perlu takutkan. Ngerti tidak? Tapi untuk masuk ke sana bagaimana? Ini yang dibutuhkan, saudara harus sangkal diri. Sebab apa? Sebab kalau saudara itu nanti masuk ke tempat yang dalam, saudara harus apa? Berenang. Berenang itu tidak bisa menginjak bumi. Ngambang terus. Di bawah aliran kemana ikut. Nah itu susahnya. Sedang saudara paling senang di mana? Kalau semata kaki terlalu dangkal. Kalau selutut kurang dalam. Paling senang sepinggang. Sebabnya apa? Persis. Mau tenggelam, tidur. Betul? Penuh urapan. Ya toh? Tidur. Hadirat Allah penuh. Mau lihat dunia, berdiri. Dosa, tobat, tidur lagi. Paling senang di tempat yang paling sepinggang. Tapi perhatikan. Ada ikannya, ada buahnya, ada daunnya belum? Tidak ada. Pantesan kamu jadi susah terus. Tapi kalau engkau sudah di tempat yang dalam, seperti yang saya alami, tidak usah takut. Segala sesuatu Tuhan sudah sediakan. Salomo sendiri berkata, kalau orang itu mengatakan mengenal Tuhan, baru sedikit. Saya sendiri belum 10%. Tuhan ngomong sama saya, kamu sudah dekat sama aku begitu, kamu peka, kamu nurut, tapi belum 10%. Belum 10% Tuhan? Belum. Bayangin. Maka dari itu kebanggaan saja tipis. Coba lihat di dalam Yeremia 9. Yeremia 9 ayat 23-24. Beginilah firman Tuhan.
Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan suka, saudara, kalau kamu mengenal Tuhan dan kamu mengenal akan kasih karunia. Jadi hari ini, saudara, Tuhan berkata, apakah hari ini aku urapan lagi Tuhan? Tidak. Perjamuan kudus. Setiap orang akan menerima roti dan anggur. Supaya mereka ingat sumber pangkal kerendahan hati adalah Yesus. Karena dia mengosongkan dirinya menjadi manusia. Biarpun dia Allah yang maha kuasa. Tapi dia tidak memakai haknya. Dan dia rela mati di atas kayu salib. Lalu Tuhan berkata, berikan mereka makan. Supaya daging Tuhan, roti itu, masuk dalam tubuhnya. Mengcover dagingnya. Darahnya. Di dalamnya ada jiwa. Mengcover jiwanya. Karena kerendahan hati, yang paling susah dikalahkan adalah daging dan jiwa. Nanti mereka menerima, mereka akan menerima sendiri-sendiri. Bukan saya. Saya cuma hanya menyampaikan. Saudara terima, saudara menikmati, pada waktu masuk, saudara percaya, imani. Maka dagingmu di-cover, pikiranmu di-cover. Dan itu merupakan jubah kerendahan hati saudara dan saya. Sehingga engkau akan tiba pada waktunya, di mana Tuhan sudah menyediakan jatahnya. Kenapa? Waktunya sudah amat singkat. Kalau saudara berjuang sendiri, tidak akan mampu. Sebaliknya Petrus Agung berkata, bagaimana dengan anak-anak, Pak? Tuhan berkata, anak-anak suruh naik ke panggung, engkau tumpangi tangan seperti aku terhadap anak-anak. Aku menyayangi mereka, aku merangkul mereka, aku berdoa untuk mereka. Anugerah Tuhan. Supaya apa? Jangan nanti menjadi batu sandungan. Kenapa anak-anak boleh makan perjamuan? Padahal hari ini bukan perjamuan biasa. Hari ini adalah jubah kerendahan hati. Dari itu saudara, siapkan dirimu.